Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Taklim Nur Hidayat, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan NIK 3314131211970004 asal LPTK Universitas Negeri Medan atau UNMED. NIM saya 82537095559 atau nomor UKG 202300119803. Asal sekolah SMK Muhammadiyah 6 Gemolong, Sragen. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran Sistem Elektrikal Sepeda Motor kelas 11 dengan materi Sistem Starter Sepeda Motor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya. Pada hari ini kita akan belajar memasuki materi ya seperti yang ada di depan kalian ini, memahami sistem starter sepeda motor ya. Seperti yang sudah sebelumnya kita bahas ya, apa tuh sistem starter sepeda motor. Nah, selanjutnya, bagaimana kabar kalian? Sehat, alhamdulillah. Ada yang sakit? Enggak ada. Ada yang patah hati? Enggak ada. Semua pada senang semua ya? Ya. Jangan tidur dulu, nah, baru mulai masa tidur. Yang semangat. Nah, pokoknya ceria, semangat, ya. Semangat terus sekolah. Nah, selanjutnya, perasaanmu gimana sih hari ini? Senang banget. Kenapa senangnya? Berentu pacar? Bukan lah. Oh, duitnya banyak. Nah, mungkin ada yang nyambi kerja mungkin. Ada banyak ya. Bagus ya. Saya mendukung. Apalagi kalian laki-laki harus apa? Bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, ya, punya rasa tanggung jawab, ya. Cah lanang apa meneh anak pertama, ya, punya adik banyak, wah itu tanggung jawabnya besar sekali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas, ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Dulu yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi inni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga Allah meridhai usaha kita, ya, memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya. Sebelumnya saya mengecek kehadiran dulu. Yang pertama Adinul Kolis. Yang kedua Albert Arya Saputra. Yang ketiga Alek Fatur Hardikatama. Ya. Tolong angkat tangan ya. Angkat tangan kanan yang tinggi sambil mengucapkan hadir gitu ya. Sing semangat nih loh. Saya lanjut yang keempat Ananda Rizky Pratama. Hadir. Ya. 5 Dimas Bagus Trianto. 6 Gali Febrian. 7 Hendarso Sanusi. 8 Iksan Nasril Yanto. Terus 9 Misbah Arfa Al Amin. 10 Muhammad Daniel Arozi.
11 Muhammad Ridwan, 12 Raffi Darwis, 13 Ridho Galih Ramadan, terus 14 Surya Bagus Santosa ya, sorry. Oh ya. Terus 15 Vio Orlando, ya. 16 Willy Sandika Putra Fajar, ya. Tolong jangan bercanda dulu, kita serius dulu ya. Bercanda boleh tapi tahu waktu, tahu tempat ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, lagu nasional. Ya, dimohon semua anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional. Semua bernyanyi ya. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, ya, ini ada ice breaking, ya. Ice breakingnya gimana? Seperti yang kita lakukan sebelumnya, ya, pada pembelajaran saya. Nah, ini jadi variasi penyebutan, ya. Gimana itu? Nah, nanti jadi kalian mendengarkan. Jadi mendengarkan instruksi saya. Jadi agar fokus. Ya, gimana? Misal saya menyebutkan kuping, kalian megang hidung. Ya. Jadi cukup dengarkan kata-kata saya, tidak usah melihat saya. Ya. Kalau saya sebut hidung, jadi kuping. Sebaliknya, kalau saya sebut kuping, kalian menyentuh hidung. Ya, cuma itu aja. Terus kalau saya menyebutkan kepala, kalian menyentuh pundak. Begitu sebaliknya. Paham? Paham. Kalau paham, coba kita berdiri dulu. Ya, kita berdiri dulu. Boleh sambil lihat temennya. Ya. Kita percobaan dulu, gladi dulu, ya. Ya, dengarkan. Jadi melatih fokus kalian.
Kepala. Enggak. Pundak. Ya. Hidung. Ya, nggak usah disebut. Ya, paham ya? Nah, nanti saya lakukan agak lebih cepat. Ya, sudah siap? Ya, hidung. Nah, Alek. Kepala. Kepala. Nah, kepala. Pundak. Hidung. Kepala. Nah, bingung gale? Fokus le, dengarkan. Dengarkan kata-kata saya aja. Kuping. Hidung. Hidung. Nah, abet. Pundak. Kepala. Pundak. Kepala. Lutut. Willy. Pundak. Pundak. Kepala. Lutut. Hidung. Kuping. Hidung. Kuping. Kepala. Pundak. Lutut. Nah, nggak ada. Sudah fokus ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Fokus. Ya. Fokus. Nah, di sini ya, kita buat kesepakatan kelas dulu, ya. Jadi mendengarkan penjelasan guru, ya. Ketika saya, Pak Talim menjelaskan, kalian mendengarkan, ya. Dengarkan dulu aja. Jangan ngobrol sendiri, jangan tidur, ya. Jangan sibuk sendiri. Lah nanti ketika saya kasih kalian waktu untuk bicara, silahkan bicara. Ketika saya kasih waktu kalian untuk presentasi, silahkan presentasi. Ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika saya kasih waktu untuk mengerjakan, ya mengerjakan dulu. Ya. Pada saat saya menjelaskan, kalau kalian bingung, tidak usah ragu untuk bertanya. Ya, bertanya gimana, Pak? Angkat tangan kanan. Ya, Pak, mohon maaf, saya mau bertanya. Ya, setelah dipersilahkan, oh iya tanya apa? Ya, saya masih bingung ini. Ya, saya mau tanya ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa saya jawab hari ini. Kalau tidak bisa, untuk pembelajaran saya, pertemuan berikutnya akan saya jawab. Ya, jadi bekerja sama. Ya, saya berbicara, kalian mendengarkan. Pada saat kalian berbicara, saya menyimak. Ya, jadi menyimak dengan baik. Ya, gunakan bahasa yang sopan. Ya, jangan gunakan kata-kata kotor, guyon, apalagi misuh. Ya, jangan sampai. Paham ya? Paham. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran, ya, bukunya sambil dibuka, sambil dilihat, ya, tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, ya, pada materi kali ini, ya, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, murid mampu menjelaskan pengertian dan fungsi starter, ya, agar kalian bisa menjelaskan pengertian dan fungsi starter. Starter itu apa sih? Fungsinya itu apa? Ya. Pengertian starter itu apa? Kegunaan itu apa? Ya. Selanjutnya, murid mampu menyebutkan komponen sistem starter. Ya, sudah tahu ini alatnya untuk apa, starter itu untuk apa, terus bisa menyebutkan komponen sistem starter. Sistem starter itu komponennya ada apa aja? Ya, di sebuah sistem itu. Nah, terus komponen-komponennya apa aja, mulai yang besar, yang umum, yang rinci, ya seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya, murid mampu menganalisis cara kerja sistem starter. Ya, sudah tahu kegunaannya, komponennya sudah tahu. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Kok bisa muter? Ya, dari listrik kok bisa menghidupkan mesin? Ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, yang selanjutnya, ya, pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik. Pemantik itu untuk apa sih? Ya, kita ibaratkan kalau di motor bakar, mesin di dalam mesin itu, setelah ada campuran bahan bakar dan udara dikompresi,
eh, untuk menghidupkan atau membakar atau meledakkan, untuk pembakaran itu kan perlu adanya busi, ya toh. Untuk meledakkan bahan bakar, ya, itu perlu adanya busi untuk memantik kayak korek gitu, trek, ya, itu memantik, ya, kecil tapi efeknya bisa memantik, ya, nanti endingnya apa, bisa membakar campuran bahan bakar dan langkah usaha. Nah, sama halnya kalian, ya, kalian perlu dipantik, ya, trek, ben ibaratnya bahasa kasarnya meletik gitu ya. Nah, yang pertama pada materi kali ini ya, mengapa motor bisa hidup hanya dengan menekan tombol starter. Nah, menekan tombol starter ya, di sini saya bawa ini sistem starter, ya, panel sistem starter kayak gini. Ya, ini miniatur ya. Nek di strip sepeda motor kan nggak kelihatan lah, di sini kelihatan. Nah, ini kabelnya, lah ini ada komponen-komponennya. Ini sistem starter namanya. Nah, sistem starter. Lah, mengapa motor bisa hidup hanya dengan menekan tombol starter? Ini tombol starter. Ditekan, tek, ninggon motormu, mesin kok bisa hidup? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Silahkan. Berpikir nggak kalian? Ya, sambil dilihat catatannya nggak apa-apa. Motor starter dipencet tombolnya, kok sistem starter bisa menghidupkan mesin? Ayo. Apa? Oh iya, silahkan. Motor hidup dengan hanya menekan tombol starter karena proses kelistrikan yang terhubung dari baterai ke motor starter sehingga menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggerakkan power single sehingga terjadi siklus pembakaran. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, benar sekali. Ya. Jadi dengan menghidupkan atau menekan, ya, ini tombol starter, ya, dia otomatis menghidupkan atau menyalakan sistemnya, sistem starter itu tadi. Ya, kelistrikannya nyambung, ya, nyambung ke mana? Ya, mulai dari komponen-komponen ini sampai pada dinamo atau motor starter. Nah, motor starter ini ya menggerakkan yang namanya crankshaft atau yang nama lainnya apa tadi? Poros engkol, ya. Digerakkan poros engkolnya. Agar apa? Lah, terjadi siklus pembakaran. Hebat sekali. Terjadi siklus pembakaran, ya. Sekali dipacu, ya. Itu tadi pemantik tadi, motor starter menghidupkan, menggerakkan poros engkol, terus terjadi siklus pembakaran, gerak naik naik turun sistem pembakaran, jadi motornya hidup. Setelah itu udah berhenti, ya, sistem starter itu doang, jadi menggerakkan awal mesin itu ya. Tuh. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika motor tidak bisa di starter? Apa nih? Nek motor sistem starter dipencet gak iso hurip, ya, tidak bisa di starter, yang terjadi apa nih? Ya, ada yang tahu? Ada beberapa hal ini. Kalau sistem ini dipencet kok tidak bisa, apa nih yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Oh iya, silakan Mas Bio. Ada beberapa kemungkinan yaitu baterai lemah. Ya, baterai lemah bisa. Terus Motor starter rusak. motor starter rusak, ini juga rusak bisa. Busi rusak. Busi rusak bisa. Sistem bahan bakar terubah. Ya, sistem bahan bakar terhambat itu juga bisa. Ya, yang pertama tadi baterai lemah ya Mas ya. Baterai lemah, akine tekor. Ya, nek aki tekor lemah urung dicas, ya, atau sistem pengisiannya rusak, bisa nggak untuk menghidupkan ini? Nggak bisa, karena tidak kuat, ya. Karena untuk menghidupkan starter ini juga perlu daya yang lumayan besar, ya. Yang kedua, apa tadi Mas Vio? Motor starter rusak. Motor starter rusak. Motor starter ini, motor starternya rusak, otomatis tidak bisa
menghidupkan. Karena apa? Tidak bisa menggerakkan tadi yang namanya poros engkol, ya. Makanya tidak bisa terjadi sistem atau siklus kerja gitu. Yang terakhir busi rusak, ya. Busi rusak ya. Jadi kan sistem pengapian yaitu walaupun ini hidup, ya, ini hidup cekek gitu ya biasanya. Ini berarti menandakan muter terus. Tapi kok motor nggak hidup-hidup, berarti ada masalah. Ya, masalahnya apa tadi? Salah satunya busi rusak, mati, atau sistem pengapiannya ada yang putus atau ada yang rusak bisa. Jadi iki tok sing mubeng neng motornya tidak mau hidup, ya, karena tidak terjadi siklus pembakaran, ya. Terus ada lagi tadi yang terakhir, sistem bahan bakar terhambat. oh iya, sistem bahan bakar terhambat. Sama, kalau pengapiannya hidup, motor starternya hidup, kalau bensinnya nggak sampai karbu, nggak sampai mesin bakal hidup nggak? Nggak, karena faktor hidupnya mesin itu ada campuran bahan bakar dan udara, ya. Ya, itu. Hebat sekali Mas Vio. Kita lanjut. Ya, perhatikan gambar. Ya, gambar. Nah, ini ada gambar apa? Brostel ya ini. Paham ya? Brostel. Paham karena tulisannya atau karena gambarnya? Gambar dan tulisan ya. Sebagian udah pada pinter, ya. Udah pada ikut bengkel juga kok ya. Di sini ada motor starternya, kenapa ini? Kotor. Sampai banyak pasirnya, banyak olinya masuk kayak gitu. Terus ini apa? Ini yang dimaksud bendik, ya, bahasa bengkelnya bendik. Kalau bahasa resminya apa? Bukan. Ini loh. Nah, relay. Nah, relay starter, ya. Atau bahasa bengkelnya biasanya bendik ya, Mas ya. Nah, ini kenapa ini? Ini yang dimaksud soketnya rusak. Lah kenapa ini di jumper ya, Mas ya? Keluar percikan. Ini untuk mencoba jajal nek di jumper ki sing rusak ikine apa motor starter ya. Nek di jumper iso berarti soketnya kemungkinan, ya. Gitu. Ya. Terus kita lanjut. Nah, yang pertama, ya. Sebentar. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar pertama? Pada gambar pertama itu ada brostel. Kita bahas dulu yang gambar pertama, ya. Ada brostel. Lah, menurut kalian, ya, komponen mana yang mungkin bermasalah? Ya. Kalau yang pertama, yang bermasalah yang mana? Brostel ya, aus atau hampir habis. Ya. Yang bermasalah itu. Lah, bagaimana dampak pada saat menstarter motor? Nek iki entek starter brostel ya. Kalau brostelnya habis, dampaknya pada menstarter motor, ketika menstarter motor itu apa dampaknya? Bisa hidup enggak? Enggak. Biasanya suaranya gimana? Gitu. Ya, ada yang cekuk, ada yang gitu ya. Gitu. Ya. Masing-masing Mas, tergantung motornya. Biasanya kalian yang mengalami. Nah, dampaknya itu ya, yang mengalami. Nah, terus yang gambar kedua tadi apa? Dinamo starter kenapa? Kotor. Lah, kotor. Berarti yang bermasalah ya dinamonya itu ya. Di motor starternya itu. Ya. Lah, dampaknya apa kalau dinamo starter tadi kotor? Tidak mau berputar karena berat. Komponen di dalam motor starter ini dia mau berputar berat. Karena apa? Banyak pasir, banyak kotoran, banyak gemuk dan lain sebagainya. Ya. Biasanya suaranya gimana Mas Willy? Ya. Yang saya alami biasanya kalau bisa muter atau ngangkat sepeda motor, ngangkat mesin, itu bunyi. Neng terakhir pas mati biasanya
kuk gitu ya. Nah itu biasanya kotor, perlu dicopot, dibersihkan. Nah biasanya suaranya lain lagi. Kalau nggak kayak gitu berarti nggak bisa muter ya. Tuh, gereng gitu. Oh ya. Terus yang terakhir ya, yang terakhir, kalau ada masalah pada ini bendik atau relay, kalau di starter gimana? Bisa nggak? Nah, cetik-cetik gitu ya, cetik-cetik, ya, cetik-cetik gitu biasanya. Pernah mengalami mas? Pernah. Motornya sendiri ya atau ya gitu. Jadi dicari masalahnya, soketnya bisa atau bendiknya itu rusak ya. Biasanya suaranya kalau dipencet tombol starternya bunyi cetik-cetik gitu ya. Nah, kita masuk ke penjelasan ya. Di sini yang pertama ada sistem starter sepeda motor ya, pengertian. Disimak baik-baik, dicatat boleh ya. Dicatat lebih baik ya. Jadi sambil saya jelaskan sambil dicatat boleh. Ya. Di buku catatan. Nah, sistem starter sepeda motor ya. Sistem starter sepeda motor adalah salah satu komponen penting yang memungkinkan pengendara untuk menghidupkan mesin ya. Dengan mudah dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi mekanis ya atau putar. Ya. Kok bisa, Pak? Kok bisa, Pak? Ya, bisa. Jadi sistem sepeda motor adalah salah satu komponen penting untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi mekanis atau putar ya. Ini kan sistem starter. Di sini kan kelistrikan. Lah, nanti di sini ada baterai masuk ke fuse, terus ke kunci kontak, terus ke switch, ke sini. Lah itu kelistrikan semua. Lah, terakhir masuk ke dinamo. Dinamo ini dia yang mengubahnya menjadi energi mekanis atau putar. Makanya ini outputnya dia memutar ya atau memutarkan poros engkol gitu ya. Ya. Awalan dulu kalau ada yang mau tanya boleh. Ada enggak? Enggak ada. Kita lanjut. Nah, fungsi utama sistem starter ya. Tadi kan pengertiannya. Sekarang fungsi. Ya, fungsi. Nah, fungsi yang pertama ya. Fungsi yang pertama itu menghidupkan mesin sepeda motor. Ini akan memulai putaran crankshaft ya. Crankshaft itu atau tadi poros engkol ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Menghidupkan sepeda motor ya. Jadi putaran awal mesin hidupnya melalui motor starter, sistem starter memutarkan keran shaft sehingga terjadi apa? Siklus pembakaran, siklus kerja. Ya. Udah sekali aja itu, terus balik lagi dia motor starternya itu, terus hidup terus. Yang kedua coba dibaca Mas Alek. Coba itu, yang di depan itu, yang keras dibaca. Meminimalkan usaha fisik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin. Ya, meminimalkan usaha fisik. Ya, jadi yang kita bahas ini kan motor starter elektrik. Ya, jadi kan meminimalkan usaha fisik. Jadi sangat membantu. Orang kesel ya Mas ya. Daripada ngengkol, kesel di karo ngengkol. Kesel ngengkol ya. Apa meneh nek randang urip. Ya. Jadi fisikmu apa? Ringan, enteng, ora kesel. Ya, sekali pencet langsung hidup. Jreng gitu ya. Yang ketiga, menghemat waktu ya. Menghemat waktu memungkinkan pengendara untuk menghidupkan mesin dengan cepat dan efisien. Ya. Menghemat. Contoh, kamu sudah
bangun siang, setelah keburu berangkat, belum sarapan, motornya dadak ngengkol, angel sisan uripane. Wah, ya, wis mepet waktune, tambah suwe sisan, ya. Jadi ini menghemat waktu, sekali pencet jreng. Ya, sekali pencet breng. Berapa detik paling? 3 detik ya. 3 detik nggak ada bahkan. Yang motor sekarang itu bahkan berapa? 1 detik koma sekian sudah hidup. Ya. Jadi menghemat waktu. Ya. Yang selanjutnya dapat mengurangi, ya, dapat mengurangi resiko kerusakan mesin akibat penghidupan yang kasar atau tidak tepat. Ya. Sing dimaksud kasar atau tidak tepat ya apa? Ada yang bantu jawab bisa? Ya, sing dimaksud kasar termasuk ngengkol, ya, ngengkol pakai kaki itu kasar. Ya. Ada kasus motornya susah hidup, diengkol sak rasa-rasane sak kuat-kuate, itu nanti bisa kalah gearnya, pinion gearnya. Bahasa kasarnya biasanya apa? Rusak gearnya. Kempil, ya. Protol, ya. Gitu. Ada lagi yang motor balap itu didorong ya Mas ya biasanya. Lah didorong itu dipaksa secara kasar. Ya. Itu dapat resiko kerusakan mesin. Ya. Di mana ya? Di dalam mesinnya. Ya. Yang kelima, mengontrol emisi gas buang. Ya. Mengurangi emisi gas buang berlebihan selama periode penghidupan mesin. Jadi menghemat, ya, menghemat gas apa? Bensin, bahan bakar. Ya. Ketika motor dipencet langsung hidup, itu kan menghemat. Kenapa? Misal, nek kue entater wae, apa ngengkol wae ra urip-urip, otomatis kan semprotan dekarbo itu kan nyemprot terus, berusaha untuk menghidupkan mesin. Nah itu nanti tidak terkontrol, jadi boros bahan bakarnya. Itu ya, paham? Sampai sini ada yang tanya? Tanya nggak apa-apa? Nggak ada? Saya lanjut. Nah, sampai sini cara kerja sistem starter, ya ini. Cara kerja sistem starter sepeda motor. Cara kerjanya apa? Sistem starter ini menggunakan arus searah. Ya. Arus searah itu apa kemarin? DC atau direct current. Dengan mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik atau putar untuk memberikan gerak putaran pada poros engkol atau crankshaft, ya. Sehingga ya, crankshaft tadi akan berputar. Kemudian gerak naik turun pada piston terjadi, ya. Itu yang dimaksud siklus itu gerak naik turun piston, ya. Namun pada dasarnya sistem starter ini hanya untuk memberikan gerakan awal saja ketika mesin akan hidup. Nah, setelahnya tidak bekerja lagi. Nah, gitu ya. Jadi ketika ini hidup, starter muter crankshaft, ya, terus menghasilkan gerak naik turun piston atau siklus pembakaran tadi. Nah, terus nek wis hidup jegreng dedet. Ini langsung kembali. Jadi ini bisa maju bisa mundur. Nah, ini kan ada kayak spellingnya. Jadi maju mundur. Ada koplingnya, klutnya. Nah, jadi melepaskan dari ini tadi crankshaft poros engkol. Jadi orang nyambung terus. Ya. Kadang pernah nggak kalian berpikir, iki kok nempel terus ning anu opera panas ya iki. Kok opera entek ya brostelnya. Pernah nggak? Ada nggak? Pernah ya? Pernah. Ya. Iki nempel terus opera ndang entek kok brostelnya. Ya. Lah di sini jadi dia ada sistem klutnya. Ya. Jadi kalau hidup nanti dia maju terus muter nyenggol poros engkol. Ketika mati setelah motor hidup dia kembali lagi.
mlebu meneh iki pinion gearnya. Jadi mlebu kan ora nyenggol poros engkol. Ya, gitu ya. Nah, saya ulangi, cara kerja sistem starter yang menggunakan arus searah atau DC direct current dari baterai untuk menggerakkan poros engkol. Ya, poros engkol tergerak terjadi pembakaran sepeda motor. Lan wis bakar mesin wis hidup, yo wis wingko hidup terus. Ya, kecuali dimatikan, lah itu mati. Paham? Paham ya. Boleh dicatat kalau nanti takutnya lupa. Nah, kita masuk ya ke komponen-komponen sepeda motor. Ya. Yang pertama, komponen sistem sistem starter sepeda motor. Yang pertama ada baterai. Ya, aki. Baterai kemarin fungsinya apa? Halo. Halo. Hai. Halo. Anak soleh. Siap. Baterai kemarin fungsinya apa? Ya. Berfungsi sebagai apa? Sumber listrik sebesar berapa? 12 volt yang digunakan untuk menjalankan sistem starter. Nah, tadi sebelumnya disebutkan kenapa kok arusnya searah, yaitu sumbernya dari aki baterai. Aki baterai itu kan arusnya DC atau searah. Ya. Aki sepeda motor berapa volt? 12 volt. Volt itu kemarin apa? Tegangan ya. Terus selanjutnya apa itu? Sekring atau fuse. Fuse. Ya, fuse atau sekring. Ada nama lainnya enggak? Sekring. Ada lain? Nama lain? Enggak ada ya? Ya, nek ora sekring ya fuse. Ya, sama aja di bengkel. Berfungsi sebagai kemarin pengaman. Ya. Yang mana ini? Yang merah ini ya? Nah, yang merah ini kita buka. Klik. Nah, ini. Di sini. Ya. Kita copot. Bisa nggak dicopot? Bisa. Nih, ya. Fuse. Di semua motor ada. Mau motor listrik, motor konvensional, ya. Mobil ada semuanya. Tapi beda-beda ampernya. Ya. Lah kok disebut pengaman, Pak? Kok bisa? Karena apa? Karena mengamankan semua rangkaian kelistrikan yang ada di sistem starter dengan cara kalau ada hubung singkat ya apa? Konslet, buh konslet ning baterai, ning kunci kontak ning kene, nek enek sing konslet sing pedot apa? Sekring. Pedot, putus. Memutus apa? Arus listrik agar tidak merembet kemana-mana. Ya. Itu makanya disebut sebagai pengaman. Ya, pengaman. Jadi mengamankan semua komponen ya sistem ini dengan cara memutus arus, ya, memutus arus listrik. Ininya yang putus nanti sekringnya. Gitu. Selanjutnya, sebentar. Nah, apa ini? Paham ya? Yang mana? Ya, yang ada kontaknya. Ini kunci kontak. Paham? Udah familiar, pinter tenan. Kunci kontak. Lah, fungsinya apa? Kunci kontak. Ya. Memutus dan menghubungkan apa? Arus. Ya, arus listrik. Arus listrik utama, jadi utama besar ya, arus listrik besar di sepeda motor itu. Ya, terutama ini di sistem starter, berarti sistem starter ya pada
sepeda motor. Ya. Jadi memutus dan menghubungkan arus ya, pada sepeda motor, terutama pada sistem starter. Nggak usah ragu, ngomong aja, nggak ada benar salah ya. Nanti kita benarkan bareng-bareng. Yang selanjutnya, nah, yang selanjutnya apa ini? Relay. Yang mana? Yang mana? Yang mana, Will? Tengah ini? Ini? Ya, namanya relay starter. Atau di bengkel-bengkel biasanya bendik ya. Ya, bendik. Fungsinya apa, Will? Fungsinya apa, Will? Lupa. Itu dibaca. Mengatur atau menstabilkan listrik pada sistem starter. Ya. Mengatur, distabilkan. Yang distabilkan apa? San? Yang distabilkan apa? Ya, arusnya. Arus yang masuk dan keluar. Ya. Yang menuju mana? Ya ini, motor starter dinamo ya. Distabilkan, ben kuat. Ya. Gen ora boros aki. Ya. Gitu ya. Paham? Paham. Oke. Pinter-pinter ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada motor starter. Nah, saya ada bawa ini contohnya. Ini kan yang masih tertutup. Ini akan masih tertutup. Sini. Nah, ini yang sudah bukaan. Motor starter tuh fungsinya apa? Mas Surya. Ini fungsinya apa, Mas Surya? Menghidupkan mesin. Ya, boleh menghidupkan mesin. Yang lain? Mas Vio, motor starter. Membawa energi listrik menjadi energi mekanik atau putar. Komponen ini sudah Bentar, kok gerak sendiri. cukup banyak yang menggerakkan poros senggol untuk memulai dan menghidupkan mesin. Ya, komponen yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik. Nah, itu tadi di mana? Di motor starter ini. Ya, ini fungsi yang paling krusial, yang paling penting. Ya ini, motor starter. Ya, mengubah energi listrik menjadi mekanik. Ya, di sini ini. Ya, komponen ini juga juga yang menggerakkan poros engkol. Ya. Jadi tadi kita sebut menggerakkan poros engkol. Di mana yang menggerakkan ini? Ya, ini. Jadi ada gearnya ini, nanti menggerakkan poros engkol. Ya, lah saya mau menjelaskan sedikit. Ya, di sini kan, nah, biar tahu. Ya, tadi gambarnya, lah ini bentuknya. Jadi gimana sih bentuknya? Lah ini. Ini apa namanya? Brostel. Nama lainnya brus. Ya, brus atau sikat arang. Ya, sikat arang. Atau nama lainnya ada lagi? Yaitu tadi ya, sikat arang, brus atau brostel. Ya, biasanya di bengkel-bengkel ya brostel, gitu ya. Fungsinya barangnya ini kecil, ya kecil. Ini juga udah haus, udah terkikis mau habis. Ya. Ini brostel, ya ini pinion gearnya, klutnya di dalam sini, ya. Terus ini ada ya, ini ada apa ini? Rumahnya. Terus ini ada armaturnya, ya. Di sini ada gearnya lagi, ya. Nah, saya akan menjelaskan ya. Silakan mau dilihat boleh, ya. Sambil dilihat, sambil saya jelaskan, ya. Sambil saya jelaskan, ya. Sambil dilihat dulu, ya. Yang pertama ada yok dan polkor, ya. Polkor. Yok adalah bagian dari motor starter yang berfungsi sebagai kerangka
atau bagian yang menopang bagian-bagian inti motor ya. Yok terbuat dari besi baja ya. Nih di dalamnya ini ya, untuk menopang, bertugas untuk memberikan struktur yang kuat pada motor ya. Yok juga berperan sebagai bagian dari sirkuit magnetik motor listrik ya, membantu mengarahkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan atau lilitan ya. Ini di sini ada lilitan ya, lilitan pelembaganya lah. Yang dililit ini armatur namanya, armatur motor. Nah, sedangkan polkor inti kutub adalah bagian dari motor starter yang terletak di dalam yok yang berfungsi sebagai tempat ya untuk membentuk medan magnet yang stabil. Jadi kok iso mubengi piye, Pak? Yo mau medan listrik ya diubah menjadi mekanik dengan cara kemagnetan ya, kemagnetan ya. Jadi polkor akan membentuk yang dibutuhkan untuk medan magnet motor tadi yang sangat penting dalam proses konversi energi listrik ya yang menjadi energi mekanik dalam motor starter. Nah, dengan demikian yok pol ya merupakan bagian penting dari motor starter yang bekerja untuk menciptakan medan magnet ya. Itu. Yang selanjutnya ada field coil ya. Field coil ya, mana nih field coil lilitan ini tadi ya, adalah komponen penting pada motor listrik terutama pada motor starter otomatis ya, yang terbuat dari apa tadi, tembaga ya, tembaga yang dililitkan pada polkor ini ya. Fungsi utama dari field coil adalah menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk memulai putaran motor ya dan menyediakan torsi awal ya untuk mengatasi inersia awal dari peralatan yang dioperasikan gitu. Nah, yang selanjutnya armatur. Mana sih armatur? Ini besi ini yang ada sirip-siripnya itu armatur ya. Komponen ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik ya. Pada motor starter, energi mekanik ini dalam bentuk gerak putar atau sebagai penghasil komponen putar. Pada armatur terdapat komutator yang bersentuhan langsung dengan brus atau sikat. Komutator sing iki kuningan lempeng iki. Lah, itu nanti yang bersentuhan dengan apa tadi namanya? Brostel, brus, sikat arang ya, itu. Ini yang bersentuhan. Ya. Itu. Nah, ada armatur brake ya. Brake itu apa? Rem ya. Jadi armatur brake ya, berfungsi sebagai pengereman ya. Jadi pengereman setelah putaran lepas dari hubungan flywheel ya saat selesai starting. Ya. Tadi. Terus ada drive lever dan plunger ya. Komponen ini berfungsi untuk mendorong ya, dari pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan flywheel. Flywheel apa? Poros engkol tadi ya. Ya. Dan melepas perkaitan pinion gear ya, pinion gear yang ini, pinion gear ya, dengan flywheel poros engkol ya, jadi lepas. Ya, setelah selesai proses starting mau nguripke. Sedangkan plunger berfungsi untuk mendorong bagian pinion gear dan mengikat dengan drive lever. Ya. Yang selanjutnya brus. Brus tadi apa? Brostel ya, brus. Komponen ini ya atau sikat ya dari tembaga lunak. Makanya gampang habis. Gampang aus, memiliki fungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil ya, ke sini pada masa melalui komutator ini tadi ya. Biasanya terdapat 2 buah brus ya, itu pada sepeda motor ya. Selanjutnya starter clutch tadi, starter clutch mana tadi, ini ya, sini starter clutch. Starter clutch ya, komponen berfungsi untuk memindahkan momen puntir shaft pada roda penerus ya.
Ini kan ininya, nanti diteruskan ke sini, ya. Sehingga dapat berputar, komponen starter coil juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur koil apabila roda penerus cenderung memutar pinion gear. Ya, tuh. Yang selanjutnya ada saklar magnet atau switch, ya, switch magnetik. Ya. Dia komponen saklar magnet berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke roda penerus, ya, sekaligus mengalirkan arus melalui terminal utama motor starter. Ya. Pada saklar magnet terdapat 3 terminal utama, yaitu terminal 50 dan 30. Yang selanjutnya komutator. Ya. Komponen komutator berfungsi sebagai penghubung arus listrik, ya, dari file coil menuju armatur itu tadi, ya. Yang terakhir ada pinion gear, ya, pinion gear ini menghubungkan dan meneruskan putaran dari motor starter ini, ya, dari motor starter ke sini, nanti dilanjutkan ke sini ke poros engkol, ya, atau flywheel juga bisa bahasanya, itu, ya. Nah, selanjutnya ada ini apa? Switch starter, ya, switch starter ini yang warna kuning, ya. Fungsinya apa? Switch starter, ya, hampir sama dengan kunci kontak, ya, memutus dan menghubung arus listrik dari baterai ke sistem starter, ya, untuk menghidupkan starter. Oke, paham? Ada yang tanya? Ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Enggak? Kalau enggak saya lanjut. Ya, ini hubungan kerja antar komponen, ya. Semua komponen tersebut akan bekerja, ya. Semua komponen ini, ya. Dari tadi semua yang saya sebutkan, saya jelaskan, ya. Komponen ini akan bekerja secara berurutan, ya. Di mana arus listrik yang melewati beberapa komponen mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, ya, melalui motor starter dan nantinya menggerakkan poros engkol untuk menghidupkan mesin atau siklus mesin bakar, ya, mulai dari aki, ya, melewati fuse, kunci kontak, ya, terus apa ini namanya, relay, terus dihidupkan dengan switch starter, terus motor starter, ya, terus menghidupkan mesin motor dengan memutar poros engkol. Paham, ya? Paham? Kalau yang belum paham silahkan dicatat biar enggak lupa. Nah, mari berdiskusi, ya, berdiskusi berkelompok. Sudah saya bentuk kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Kelompok 4, ya. Nah, nanti, ya, saya berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian diskusi dengan teman kalian, dengan kelompoknya, ya, teman kelompoknya mengerjakan LKPD ini, ya. Nanti endingnya kalian maju presentasi. Jelas? Jadi diskusi dikerjakan, maju presentasi, gitu ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ini untuk kelompok 1, ya. Terus ini untuk kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3, ya. Nah, itu kan ada kolom kelompok terus nama. Lah, nama itu kalian tulis nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya siapa aja, nama panggilan nggak apa-apa, ya, nggak usah nama lengkap biar muat. Nama panggilan, ya, bareng-bareng dikerjakan, ya.
Saya kasih waktu berapa menit? 1 jam. 1 jam kelamaan. Berapa? 15 menit ya? Oke, kurang lebih saya beri waktu 15 menit, kalian kerjakan ya. Kalau bisa kurang ya, 10 menit aja sudah selesai. 5 menit selesai. Oke, Mas Nasril. Wow. Ayo dikerjakan, diskusi. Saya kasih waktu 15 menit. Nah, kalau bingung bertanya. Silahkan dikerjakan, diskusi. Ayo dikerjakan. Nama kelompoknya ditulis masing-masing. Panggilan nggak apa-apa. Ya, berdasarkan materi yang saya kasih tadi. Ya, buka catatan nggak masalah. Ayo dikerjakan. Waktunya terbatas 15 menit. Dikerjakan. Ya. (15 menit). Buka catatan boleh. Pemikiran sendiri, berdiskusi nggak apa-apa, lebih baik. Ini jangan disenggol ya Mas ya. Soalnya kabelnya gampang itu nyambung putus proyektornya. Ya, kerjakan. Ya, dikerjakan. Buka catatan nggak apa-apa, nggak masalah, diskusi ya. Tapi diskusi dulu kelompok. Ayo, lebih cepat selesai lebih baik ya. Nanti kalian lebih cepat istirahat. Jawabannya diringkas saja ya, nggak apa-apa. Nanti penjelasannya kalian jelaskan di depan pas presentasi. Ya. Atau kalau itu kurang dicatat pakai kertas. Jadi semuanya nyatat. Jadi nanti pas maju megang jawaban masing-masing. Ya semuanya megang. Ya diskusi nggak masalah. Buka catatan nggak apa-apa. Diskusi. Ini ada nanti. Jadi menurut kalian aja nggak masalah. Ya, berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi. Masa baru sebentar lupa. Dicatat di masing-masing buku Mas. Jadi kok pas maju anu dhewe. Nyekel dhewe.
dicatat di masing-masing buku. Jadi nanti penjelasannya dijelaskan ya, nek itu kurang. Ayo. 10 menit lagi ya. Buka catatan nggak apa-apa, diskusi. Ya, berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi, diskusi. Kan baru aja toh. Sudah? Tinggal sedikit? Belum? Ya, diskusi. Sudah? Diyakinkan lagi, diskusi lagi. Sudah? Ya, diyakinkan lagi, diskusi. Sudah? Ya, sip. Tinggal kelompok 3 berarti. Diyakinkan lagi, diskusi. Jawabannya dilengkapi di buku catatan. Nanti megang sendiri-sendiri. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 4? Sudah kelompok 3? Kurang sedikit. Ayo dikerjakan. Yang lainnya membantu.
Diskusi. Jangan yang ngerjakan jangan cuma 1-2 orang aja. Diskusi. Bisa kalian nggak apa-apa. Diskusi. Nggak masalah. Ini yang tadi pas di awal tadi. Ya. Yes, bisa kamu aja nggak apa-apa. Berdiskusi. Menurut kalian gimana gitu. Dibantu Mas. Bantu. Ya, nunggu kelompok 3 sebentar. Mas Galih malah muter ini. Iya, bantu. Diskusi. Bisa kalian nggak apa-apa. Ya. Ini kan yang awal tadi saya jelaskan. Kenapa ini? Nek starter mubeng terus-terusan kuwi efeknya apa? Nah itu. Kayak motor starter. Iki ditulis. Menurut kalian? Ya, satu lagi. Udah diskusi. Bisa kalian nggak apa-apa. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah dipersiapkan ya, yang mau buat presentasi ya. Dipersiapkan yang mau buat presentasi. Jadi nanti presentasi halo. Hai. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Ya. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah silahkan dipersiapkan ya. Yang mau buat presentasi nanti satu kelompok maju semua ya, baca semua ya, jadi gantian. Gimana presentasi kayak biasanya? Salam, menyebutkan saya kelompok apa, anggotanya siapa aja, mau mempresentasikan ya. Soalnya apa, jawabannya apa. Lah nanti yang lainnya silahkan bertanya ya, yang di depan menjawab. Paham ya? Berkasnya itu di bawah maju ya, LKPD-nya itu. Lah sebelum maju ya, coba kita undi dulu ya. Kita undi dulu. Kita undi dulu pakai ini. Wheel of name. Ini ada kelompok 1 2 3 4 ya. Kita undi. Pencet. Deg-degan apa lagi? Deg-deg ora. Ser. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1, maju dulu silahkan, disiapkan.
Yo, itu tadi berkasnya disiapkan. Semuanya, ayo, semuanya maju, semuanya maju. Ya, maju di bawah semuanya. Ya, di bawah, catatannya di bawah. Di bawah. Ya, di bawah. Ya. Yo, sini. Nah, sini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nih, maju depan sini loh. Pede wae, karo kancane dhewe ya. Nah, itu. Salam, perkenalkan ya, kelompok mana, anggotanya siapa aja, terus mau mempresentasikan apa aja. Enggak usah grogi karo kancane dhewe. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolis dan ini saya anggota dari kelompok 1. Ya. Siapa aja kelompoknya disebutkan. Rizko Alfred Indianto. Yo, lanjut. Enggak usah grogi. Kelompoknya dulu siapa? Sudah? Ah, sudah. Terus silahkan presentasi. Yang mau kamu presentasikan apa? LKPP kelompok 1 pengertian dan fungsi sistem starter. Ya, 1. Silakan pengertian sistem starter sepeda motor. ya apa? Mengubah energi listrik dan baterai menjadi energi mekanik atau benda. Ya, agak keras lagi nggak apa-apa. Yang jelas biar teman-teman yang di belakang kedengeran. 2. Sebutkan 2 fungsi utama sistem starter untuk memutarkan poros single dan menggerakkan naik turun piston. Ya, atau nah, yang 3, yang lainnya temennya baca nggak apa-apa. Mengapa sistem starter dapat mengubah suatu bagi pengendara? Karena pengendara tinggal memencet tombol starter tanpa mengolah poros nol. Mengengkol itu ya maksudnya ya. Nyalah itu ngengkol ya. Ya, nggak apa-apa. Bahasa kalian sendiri. Bagaimana sistem starter membantu mengurangi emisi gas buang? Karena sistem starter menggunakan energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik sehingga mengurangi pemborosan gas. Ya, sudah selesai. Nah, silakan. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, Jika ada yang bertanya, silakan. nah, gimana ulangi biar jelas untuk Mas Misbah. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Ayo, ada. Angkat tangan dulu dong. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Ya. Bertanya. Ya, silakan Mas didengarkan baik-baik. Ayo Mas, silakan. Kalian tadi menjelaskan fungsi-fungsi sistem starter. Menurut kalian fungsi yang paling berpengaruh terhadap sistem starter apa saja? Apa tadi pertanyaannya? Menurut kalian fungsi yang paling berpengaruh terhadap sistem starter apa saja? Ya, fungsi yang paling berpengaruh pada sistem starter. Ya, paling berpengaruh kan tadi banyak fungsinya. Ya, yang paling berpengaruh aja 2 atau 3. Silakan dijawab. Yang kencang lantang. Baterai. Ya, kenapa baterai? Sumber energi listrik Ya, utama. karena sumber energi listrik utama ya. Nah, terus apalagi? Motor starter. Ya, itu fungsi yang penting. Ya, kenapa motor starter? Ya, itu komponen yang mengubah energi listrik menjadi mekanik. Ada lagi enggak? Atau sudah itu aja? Sudah, ada lagi. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak, sudah jelas semuanya? Nah, silakan ditutup, Mas. Sekian dari kelompok 1. Ditutup. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Ya.
Mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya. Tangan. Kita lanjut. Kita undi lagi. Piro? 3. Oh iya. Oh iya. Kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 silakan. Tuh. Ayo, kelompok 3. Oke, Yo. Di bawah disiapkan. Ya, silakan. Kayak temanmu tadi. Sini loh Mas, agak sini. Maju sedikit, maju dikit. Sini, agak sini, agak sini. Agak sini Mas. Jangan nempel di blackboard nanti kotor. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Anggota kelompok Iba, Rizban, Hadi, Iksan. Kami akan menjelaskan cara kerja sistem starter. Jelaskan proses pengubahan energi listrik menjadi energi mekanik pada sistem starter. Terjadi melalui motor listrik yang memanfaatkan prinsip industri elektromagnetik. Selanjutnya, Apa yang terjadi pada crankshaft ketika starter bekerja? Mengubah gerak naik turun pipa menjadi gerak mutar. Mengapa starter hanya bekerja pada saat awal kehidupan mesin? Karena fungsi utamanya adalah untuk memutar mesin agar mencapai putaran yang cukup untuk memutar siklus pembakaran. Bagaimana hubungan antara motor starter dan piston? Motor starter dan piston memiliki hubungan kerja yang bersifat tidak langsung. sudah? Nah, silakan ditawarkan ke teman-teman kalian jika ada yang mau bertanya. Bila ada yang mau bertanya, teman-teman Dipersilakan, ayo. silakan bertanya. Oh iya, dari kelompok mana? Pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Ya, Kalian tadi menjelaskan pentingnya sekring pada rangkaian sistem starter. Ada jadinya jika pada sistem starter tidak ada sekring. ya. Pentingnya sikring, Mas. Gampang itu. Pentingnya sikring. Ya, menurut kalian. Sikring, ya. Nek di sini ya, di sistem starter ini nggak ada sikring, apa jadinya? Jadinya apa? Bahaya nggak? Nah, silakan dijelaskan ke teman kalian yang tanya tadi. Kenapa? Bahayanya kenapa? Silakan dijelaskan. Menyebabkan kebakaran masyarakat. Ya, bisa menyebabkan kebakaran ya, karena tidak ada yang memutus apa? Listrik. Ya. Jadi tidak ada yang melindungi komponen, gitu ya Mas ya maksudnya. Ya, sudah jelas Mas Daniel. Sudah. Ya. Yang lainnya sebentar, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Oh iya, silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita putar lagi. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, 4. Yo, kelompok 4. Yo, silakan.
Iki. Ya tetap kelompok 2. Ya silakan. Agak ke sini Mas, agak ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Gedung Kio Rapi Widi Dimas ingin mempresentasikan analisis sistem starter. 1. Apa saja jika relay starter tidak bekerja dengan baik? Motor starter berbunyi kasar. 2. Sebutkan potensi bahaya jika sekring pada sistem starter putus. Konslet akan menyebar kemana-mana. 3. Mengapa kunci kontak harus berada pada posisi on sebelum menekan start? Karena kalau posisi off, listrik tidak bisa mengalir ke motor starter. Bagaimana jika motor starter terpaksa lemah? Sebutkan 2 kemungkinan penyebab. Kemungkinan motor starter kotor atau gatel lemah. Udah. Nah, silakan ditawarkan teman-teman kalian. Jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, Mas Kolis. Oh iya. Ya. Baterai atau aki yang lemah apa akibatnya pada sistem starter? Ya, mudah itu. Jika aki lemah, ya aki ini lemah, ora kuat. Ya. Penyebabnya untuk sistem starter ini ya. Dinamo starter tidak kuat. Dinamo dijadikan satu. Yang kalian maksud putaran motor starter melambat dan tidak kuat memutar poros engkol gitu ya? Oh ya, gitu. Jelas Mas Kolis? Oh ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, sudah jelas, silakan ditutup Mas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kelompok 2 otomatis. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya dulu dan rekan-rekan saya Bata, Alex, Rizky. Komponen sistem starter. 1. Sebutkan 5 komponen utama sistem starter. Tutup motor, throttle, tutup belakang, kemudian throttle, gasket. 2. Apa fungsi baterai dalam sistem starter? Sebagai penyimpan dan penyuplai energi listrik untuk menyalakan saat starter. 3. Mengapa sekring penting dalam rangkaian sistem starter? Sebagai pengaman kelistrikan yang akan otomatis memutus aliran listrik. 4. Apa peran relay starter dalam Ya, didengarkan dulu. arus listrik? Menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ya, sudah silakan teman-teman dipersilahkan. Silakan untuk bertanya. Ya, Dari kelompok 4 untuk kelompok jangan bercanda dulu. komponen apa Jangan yang bercanda mengubah dulu. energi listrik menjadi energi mekanik? Ya, gampang itu. Komponen yang mengubah energi listrik menjadi mekanik, gampang itu. Bolak-balik saya jelaskan tadi. Silakan. Itu nggak bisa? Nggak bisa?
Kalau nggak bisa saya bantu. Tadi komponen yang mengubah energi listrik menjadi mekanik ya. Itu adalah motor starter gitu ya. Motor starter kan mengubah energi listrik menjadi mekanik ya atau gerak putar. Ya, cukup ya. Silakan ditutup, Mas. Silakan ditutup. Ya. Yang dari kelompok kami. Ya. Nah, itu tadi ya. Setelah itu ya kita simpulkan ya. Yang pertama tadi apa? Sistem starter. Halo. Ya. Perhatikan dulu, lebih cepat lebih baik. Ya, kesimpulan. Nah, yang pertama tadi apa? Materi kita, sistem starter. Sistem starter itu apa? Sistem starter apa tadi? Sistem yang ada di sepeda motor yang berfungsi untuk menghidupkan mesin motor ya dengan cara memutar poros bengkol ya. Nah, terus yang kedua apa? Komponen-komponen ya. Komponen-komponennya apa aja? Di sini ya. Ada baterai, terus sekring, terus kunci kontak, sekring tadi, terus switch, terus motor starter ya. Ingat? Oke. Kita lanjut lagi. Oh, yang ketiga, cara kerja. Cara kerja tadi ya mengubah energi listrik menjadi mekanik atau putar untuk menghidupkan mesin atau memunculkan siklus pembakaran. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita evaluasi dulu. Ya. Kita evaluasi ya. Kita evaluasi ya. Nah, langsung aja kita baca kita. Nah, sistem starter pada sepeda motor berfungsi untuk apa ini? Pilih A, B, C, D. Yang mana? Yang mana? Baca. Ini. Oh, belum ada. Oh iya. Sebentar. Sorry. Nah, itu kabelnya jangan single ya, Mas ya. Ya. Nah, ini sistem starter pada sepeda motor berfungsi untuk ini. Coba. Ya, benar sekali. Terus selanjutnya komponen yang menjadi sumber arus listrik utama apa? Ini. Udah saja. Ya. Selanjutnya ini. Ya, pinter sekali. Lanjut. Mana? Ini. Ya, terus nih. Oh ya. Ini? Ini. Ya, nah sudah cukup. Nah, itu ya, mudah ya. Nah, itu. Nah, terus refleksi. Lah ini hal apa yang kamu pelajari tentang sistem satu sepeda motor? Ya, apa? Hal apa yang kamu pelajari? Halo, ayo. Oh iya, silakan. Ternyata cara kerja sistem starter adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, pintar sekali. Terus bagian mana dari pembelajaran ini yang paling membuat tertarik? Ya, tadi yang sistem starter, yang motor starter. Ya. Terus jika kamu mulai usaha keterbun skala 1 sampai 10, ya. Materi kamu yang pelajari, pahamnya? 10, ya, sip. Nah, terus
Lah, yang ingin kamu pelajari apa? Ya, cara membetulkan. Lah, nanti materi pertemuan selanjutnya adalah ini ya, diagnosis perbaikan ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum menutup ya, tadi materi-materi yang saya jelaskan silahkan diingat-ingat, dicatat lebih baik ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita mendiagnosis cara perbaikan motor starter sepeda motor. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silahkan Mas Misbah doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ya, nanti istirahat dulu. Ya, setelah ini kita nanti pertemuan berikutnya apa tadi? Unjuk kerja sistem starter. Ya, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.